kita sekarang bakal ngebahas tentang mobile development ya, mobile programming kayak gitu. Kayak gimana sih kayak gitu. Nah, udah terima kasih aja deh. Oke. Teman-teman bisa ngeliat kan ini share screen-nya? Gimana? Dari teman-teman bisa lihat nggak share screen-nya? Bisa, Bang. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Kita percepat nih. Oke, dari mobile development itu kalau dari teman-teman sendiri pasti udah tahu ya, dari namanya aja udah mobile ya, dari programming untuk smartphone kita kayak gitu, entah mau pakai Android atau iPhone misalnya kayak gitu. Nah, mobile development itu nanti mirip kayak aplikasi web, memang lebih lebih spesifik tapi lebih tepatnya ya. Kalau di mobile aplikasi itu mobile development itu aplikasinya cuma bisa berjalan ya di smartphone aja kayak gitu. Dan lebih ke penggunaannya ya storage pakai memori HP-nya sendiri. Jadi kalau kalau di mobile development aplikasinya harus diinstal dulu baru bisa dipakai. Nah, kalau di web, aplikasi web itu kita nggak harus nginstal aplikasinya dulu kayak gitu. Kita cukup cukup untuk membuka alamat addressnya kayak misalnya www.facebook.com, google.com dan sebagainya. Itu bedanya, salah satu perbedaan web web development sama mobile development kayak gitu. Nah, selain itu fiturnya juga nih yang beda banget kalau dari mobile sama web kayak gitu. Nah, nanti kita bakal bahas fiturnya yang beda apa aja. Nah, dari mobile development itu ada yang namanya iOS untuk iPhone, itu produk Apple semua, dan ada lagi Android yang dari Google gitu kan. Yang mungkin kebanyakan dari teman-teman sendiri di sini banyaknya pakai Android gitu. Teman-teman di sini ada yang pakai iPhone nggak? Yang pakai iPhone siapa nih di sini nih? Wah, sepi-sepi aja ini nih. Antara antara emang nggak make atau nggak mau kelihatan sombong. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, di mobile development kan tadi ada dua platform, ada iOS sama Android. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu kenapa sih kita perlu belajar kayak gitu. Ya, gajinya tinggi dan bahkan kita tahu pengguna smartphone saat ini memang lagi tren-tren banget nih. Dan rata-rata orang kemanapun ya nggak bisa lupa sama smartphone-nya. Bahkan kalau hujan pun bisa sampai ya udah balik karena lupa bawa handphone gitu. Kalau payung yang ketinggalan ya udah sih payung yang ketinggalan kayak gitu. Tapi kalau HP ya udah kayak nyawa juga kayak gitu. Jadinya nggak ada yang bisa ninggalin HP-nya gitu. Itu salah satu keuntungan kalau jadi mobile development karena perkembangannya sangat pesat kayak gitu. Terus ya peminat developernya yang aplikasi natif itu sama cross platform itu sedang meningkat salah satunya. Nah, nanti kalau cross platform itu beda lagi, dia mobile tapi bisa dibuat pakai web misalnya atau pakai Flutter, nanti ada lagi yang lain. Terus bisa integrasi IoT sama cloud aplikasi di mobile. Jadi IoT itu kalau kalau teman-teman ngelihat kayak misalnya Google Home yang misalnya, atau Alexa atau yang dari Amazon, atau Siri dari Apple, misalnya kita ngomong turn off TV misalnya ke Alexa misalnya ataupun ke Siri, jadi nanti dia bisa terintegrasi kayak gitu. Terus ya peningkatan 5G ya jelas ya. Nah, sedikit fiturnya mungkin nanti kayak pengenalan wajahnya atau kameranya lebih lebih bisa digunakan kalau kita pakai aplikasi natif kayak gitu. Beda sama di web, kalau di web itu punya keterbatasan kayak gitu. Ada batasan yang kita nggak bisa pakai dari kalau misalnya kita makainya web,
terus kita nggak bisa mengakses semua fitur yang ada di HP kayak gitu. Karena lebih banyak di natif. Kalau di natif kita bisa mengakses data kontaknya misalnya kayak gitu, kontak person di HP kita, bisa juga mengakses fotonya. Misalnya kalau teman-teman install aplikasi baru terus dimintain akses kalau misalnya butuh kontak sama telepon, ya itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau web itu susah dan jarang banget. Kalau dari dulu, nah itu yang bakal jadi keuntungan kalau di mobile karena lebih banyak fitur yang bisa digunakan. Ditambah lagi AR nih, AR yang augmented reality itu salah satu fitur yang sangat diuntungkan juga kalau kita belajar di mobile development. Mungkin kalau teman-teman sering buka Instagram ya, contoh salah satunya yaitu fitur Instagram yang kayak ada dinosaurus, atau yang sekarang yang lagi tren tuh yang jadi tua terus tiba-tiba pas musik tertentu itu berubah kayak gitu, yaitu salah satu AR juga kayak gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih perkembangan pengguna smartphone. Kalau kita lihat dari Hotsuite sendiri nih, data dari Hotsuite. Pengguna smartphone itu ada sekitar 338 juta orang. Itu di seluruh dunia, di Indonesia nih, di Indonesia. Kalau di dunia untuk penetrasinya juga sekitar 175 juta ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari total populasi yang di Indonesia. Pengguna smartphone itu yang paling tinggi kayak gitu daripada untuk web kayak gitu. Dan penggunaan sosial media pun lebih banyak, dari ada 59% dari penduduk di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk belajar development mobile itu apa sih yang perlu kita tahu ya? Cuman dua yang tadi, kita tinggal milih dulu nih. Kita mau buat aplikasi Android atau mau buat aplikasi iOS kayak gitu. Nah, kalau kita nggak mau milih, ada yang namanya cross platform. Nah, cross platform ini dia bisa dibuat dari web, tapi bisa juga diakses via mobile kayak gitu, atau bisa juga satu bahasa yang bisa digunakan langsung di mana aja kayak Flutter misalnya nanti. Kalau di web itu dari React ada React Native. Kalau mau cross platform gitu. Salah satunya ya kayak gitu sih, karena React yang aku paling ini juga sih dari penggunaanku. Nah, kalau cross platform itu jadi kita nggak perlu mikir mau platform iPhone atau Android, karena itu dua-duanya bisa dipakai kalau cross, karena udah bersilangan kayak gitu. Jadi kita tinggal milih dulu nih, itu yang pertama. Baru untuk hardware. Nah, hardware untuk iOS sama Android itu beda, dan pastinya butuh spesifikasi tinggi. Itu salah satu kekurangan kalau kita development aplikasi Android. Kita perlu software atau hardware yang benar-benar memadai untuk bisa menjalankan atau mendeploy aplikasi, karena dari softwarenya aja kayak Android Studio misalnya, nanti dari teman-teman kalau pengen belajar Android butuhnya Android Studio salah satunya, dan kalian perlu minimal 4 GB RAM atau rekomendasinya 8. Kenapa? Karena itu Gradle-nya yang buat nge-build aplikasinya biar bisa di-run di HP-nya, itu yang bakal lama. Nah, kalau iOS itu kita nggak bisa deploy dari sistem operasi Windows ataupun Linux. Jadi kita harus punya Apple dulu nih, atau sistem operasi Apple-nya OS X. Baru kita bisa deploy aplikasi iOS-nya. Kayak gitu. Dan spesifikasi ya jelas lebih tinggi sama kayak Android kayak gitu. Karena memang mobile development itu lebih membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi daripada web. Kalau website ya kita pakai Core 2 Duo, RAM 2 GB juga bisa kita buat website yang sederhana yang pakai basicnya cuman front end ya yang statis, tapi kalau lebih ditambah ke back end lagi itu nanti bakal membutuhkan sedikit lebih banyak, tapi nggak sebanyak dari mobile development juga kayak gitu. Nah, untuk bahasanya nanti kita kalau di iOS ada yang namanya Swift atau Objective-C. Itu yang perlu teman-teman pelajari, tapi kalau di kampus itu kita nggak bakal diajarin karena
memang perangkat kita nggak ada untuk pengembangan iOS developer. Nah, nanti yang diajarin kita cuman di Android developer. Kalau teman-teman berminat belajar mobile developernya kayak gitu, Android developer, nanti diajarinya pakai Java atau enggak Kotlin. Kalau Kotlin itu masih baru-baru sekitar 2-3 tahun yang lalu lah baru tren kayak gitu. Tapi kalau Java itu Java dari dulu udah tetap dipakai. Sebenarnya Java itu bahasa yang salah satu yang universal juga sama kayak Python. Dia bisa dipakai buat desktop aplikasi, bisa dipakai buat web, bisa dipakai buat Android kayak gitu. Jadi teman-teman bisa belajar satu bahasa Java, tapi teman-teman bisa juga buat aplikasi web ataupun lainnya. Sama kayak Python kayak gitu yang disampaikan sama Mas Rian sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mau belajarnya khusus di mobile Android, teman-teman cukup pilih salah satu aja kayak gitu, mau Java atau Kotlin. Nah, ini text editor yang bisa teman-teman pakai. Kalau di iOS, kalian bisa pakai yang ini nih. Pilih salah satu aja, nggak harus semuanya. Xcode, Upcode, atau Coderana. Kalau pendeploy-nya, aku masih belum tahu pasti seperti apa karena aku juga belum pernah belajar. Nah, kalau Android itu bisa pilih yang dua ini, tapi mostly untuk pengguna untuk pembuatan mobile Android itu lebih banyak di Android Studio. IntelliJ IDEA ini juga bagus sebenarnya. Sebenarnya sama juga sih, sama-sama dari produksi yang sama sebenarnya kalau dilihat dari story-nya IntelliJ IDEA sama Android Studio ini. Nah, tapi kalau di IntelliJ IDEA ini bisa juga dipakai buat bikin web gitu, nggak cuma Android karena dia lebih universal. Tapi kalau yang Android Studio lebih bagus digunakan dan biasanya memang digunakan untuk Android Studio gitu, dari namanya aja udah kita udah tahu kayak gitu. Nah, terus ada beberapa hal yang mungkin diperlukan ya, kayak familiar dengan platformnya. Kita ya biasanya kalau mau buat aplikasi Android ya kita harus tahu juga nih Android kayak gimana. Terus bahasa programnya, keahlian dalam komputasi backend. Nah, backend itu nanti kalau di Android itu dia nggak cuman backend ya, dia jadi satu. Jadinya backend sama front end-nya itu langsung dikerjakan gitu. Karena dia kalau di Android itu kita kayak mau buat list itu kita juga perlu ke backend-nya gitu, untuk Java-nya, untuk logikanya gimana biar satu bentuk tapi bisa digunakan bersama-sama gitu. Terus ada fase atau kalau bahasa programmingnya life cycle-nya. Jadi untuk sistem kehidupan Android itu gimana. Jadi kalau di Android, kalau teman-teman sering misalnya bisa aplikasinya berjalan di background, itu ada di fase mana, atau ketika dihapus itu harus masuk ke fase mana. Jadi ketika di destroy itu ada fase destroy atau life cycle-nya destroy, ada resume juga dan lain sebagainya. Dan pengetahuan bisnis ini opsional sih kalau di bagian developer ya. Kalau soft skill ya perhatian tentang yang detail ya, sedikit hal-hal yang mungkin memang diperlukan aja kayak komunikasi atau manajemen proyek, kreativitas dan inovasi kayak gitu. Kalau soft skill memang enggak terlalu banyak ya, paling minim tuh ya komunikasi sih perlu, jadi enak gitu. Nah, kalau bicara tentang gaji ya dari Indeed nih kita bisa dapat sekitar 6 juta setengah nih per bulan. Itu yang per bulan. Kalau dengan ini untuk perhitungan dari 36 bulan terakhir dari 85 karyawan kayak gitu, dari website yang disampaikan ini. Nah, kalau dari PT Valdo Sumber Daya Mandiri itu bisa sampai 10 juta per bulan. Tapi sama kayak back end juga tadi itu ada junior, ada seniornya juga ya. Jadi tergantung kalian masuknya ke mana kayak gitu. Kalau di luar negeri pasti lebih mahal lagi gitu. Sama kayak yang front end tadi. Kalau untuk per bulannya. Itu mungkin ada yang mau ditanya-tanya untuk terkait front end dulu nih.
kita persingkat juga nih soalnya. Kayaknya banyak yang udah capek. Gimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait mobile development? Oke, gimana dari teman-teman, ada nggak nih? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin kita percepat juga nih. Kita lanjut ke artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa nanti? Mungkin Mas Fadil udah siap nih. Gimana? Fadil udah siap?